Selamat datang di acara webinar JSDS yang ketiga dengan tema Desain untuk Masyarakat. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan untuk Bapak dan Ibu peserta boleh mengaktifkan video saat sesi pembukaan berlangsung. Kemudian, kegiatan acara ini juga akan direkam untuk keperluan publikasi JSDS. Perkenalkan, nama saya Kartika Magdalena, alumni dari Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan. Hari ini, saya berperan untuk memandu acara webinar JSDS ini. Saya juga ingin mengingatkan kembali sekali lagi agar Bapak dan Ibu peserta boleh memastikan sudah menggunakan nama lengkap sebagai nama profil Zoom sesuai dengan nama yang digunakan ketika mendaftar webinar. Webinar ini merupakan webinar ketiga JSDS dengan tema Desain untuk Masyarakat yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Sunarjo, Sarjana Seni Magister Desain sebagai dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Pelita Harapan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta webinar. Saya menyambut Bapak dan Ibu dosen serta mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Ciputra Surabaya, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Mercu Buana, Universitas Bina Nusantara, Universitas Raharja, Universitas Tadulako, Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, dan Universitas Pelita Harapan. Selain itu, kami juga menyambut praktisi desain dari 200 Rumah Besi dan juga rekan-rekan sekalian. Secara khusus, kami juga ingin menyambut Bapak Sutrisno sebagai Ustadz Boim dari Ciakar dan juga Pak Dadang Sudrajat sebagai Camat Sepatan. Setelah pembukaan webinar ini, acara akan langsung dilanjutkan dengan materi pengantar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Martin Lukman Katopo, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi materi utama. Baru kemudian sesi talk show, diskusi, dan tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu peserta memiliki pertanyaan pada sesi utama, Bapak atau Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dulu. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami tampung dan akan diajukan pada sesi tanya jawab nanti. Setelah sesi tersebut selesai, webinar ini akan ditutup dengan foto bersama. Saya mengingatkan juga Bapak dan Ibu boleh membuka video pada saat sesi foto bersama. Sebelumnya, saya juga ingin memberikan informasi mengenai pengisian daftar hadir dan pemberian kuesioner umpan balik. Link untuk kuesioner-kuesioner tersebut akan saya share dalam kolom chat. Bapak dan Ibu bisa copy-paste terlebih dahulu agar tidak tertimbun dan diisi nanti. Form pengisian daftar hadir dapat mulai diisi setelah acara webinar selesai sampai 1 jam setelahnya. Pengisian daftar hadir diperlukan sebagai kepentingan sertifikat nantinya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan baik. Selain daftar hadir, saya juga berharap agar Bapak dan Ibu peserta dapat mengisi kuesioner umpan balik untuk acara webinar JSDS kali ini. Timbal balik dari Bapak dan Ibu adalah masukan yang penting untuk kami. Jadi kami harap Bapak dan Ibu dapat memberikan penilaian melalui pengisian kuesioner tersebut. Saya juga sekali lagi mengingatkan agar Bapak dan Ibu peserta memastikan untuk mengaktifkan video pada saat sesi penutupan webinar dan ketika ingin bertanya dalam sesi diskusi dan tanya jawab nantinya. Video boleh dinonaktifkan selama sesi materi berlangsung. Sekian pembukaan dari saya. Langsung saja saya persilahkan Bapak Dr. Martin Lukman Katopo untuk memulai sesi materi pengantar. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ya, selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih Kartika atas pembukaannya. Terima kasih juga kepada Pak Hadi yang sudah menyempatkan untuk sharing pada kita hari ini. Semoga topik hari ini menarik buat semua teman-teman sekalian karena ini sudah webinar seri yang ketiga dan saya pikir masih terus berkesinambungan dari sejak pertama kita mengadakan. Saya benar-benar tadi cukup surprise dengan banyaknya teman-teman dari rekan-rekan dari universitas. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah join dan ikut. Juga tampaknya juga banyak rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Oh, saya izin saya buka dulu ya, biar kelihatan. Nah, saya lihat juga banyak dari teman-teman mahasiswa yang hadir. Saya berterima kasih. Lalu kemudian juga cukup menarik karena hari ini kita juga kedatangan tamu. Ada beberapa di sini, yaitu saya ucapkan terima kasih kalau Pak Dadang sudah ada, Camat Sepatan. Lalu kemudian juga beberapa rekan-rekan dari Ciakar, Pak Sutrisno, Pak Ustadz Sutrisno dari Ciakar, lalu kemudian Yusuf, Wakil Ikatan Pemuda-Pemudi Ciakar juga, kemudian
teman-teman dari Sekolah Darussalam, Pak Suharli Hasan, dan juga Pak Pepen dari SDN Mekarjaya. Saya akan segera memulai materi kita pada hari ini. Sebelum Pak Hadi akan sharing, saya akan membawakan sedikit mengenai desain untuk masyarakat. Saya akan sampaikan, izin share screen. Ya, topik besar kita hari ini adalah desain untuk masyarakat. Nanti Pak Hadi akan membawakan secara lebih detail tentang bagaimana desain untuk masyarakat itu akan muncul di satu proyek kolaborasi antara Desain Komunikasi Visual School of Design UPH, DKV UPH, SOD UPH, dan masyarakat di Kampung Cakar. Ya, yang nanti akan dibawakan itu khusus tentang ruang edukasi warga untuk inisiasi awal dari pemberdayaan Kampung Cakar yang berkelanjutan. Nah, saya sendiri akan memberikan konteks sedikit tentang desain untuk masyarakat, tapi saya juga ingin lebih banyak bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh School of Design. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini sudah mengetahui bahwa kita memiliki jurnal. Jurnal kita bernama Strategi Desain dan Inovasi Sosial. Lalu kemudian kita punya seminar kita, Seminar Nasional Desain Sosial. Lalu kita juga punya banyak pengajawantahan hal tersebut di dalam mata kuliah yang ada di dalam program studi yang di School of Design. Nah, mengapa demikian? Karena memang kita mempunyai 3 key values. Key values kita yang pertama adalah melihat desain sebagai strategi. Ini adalah kalau Bapak Ibu mengikuti seri webinar ini, maka ini adalah tema dari seri yang pertama, desain sebagai strategi dan desain sebagai inovasi sosial. Lalu key value yang kedua juga itu adalah tentang inovasi yang berkelanjutan, innovation sustainability, dan perubahan sosial atau social change. Dan nilai key value kita yang ketiga adalah redemptive impact. Ya, kita ingin bahwa pembelajaran di School of Design Universitas Pelita Harapan itu memiliki dampak pemulihan. Nah, hal tersebut itu diterjemahkan oleh keempat prodi di School of Design. Itu di dalam desain interior misalnya key value-nya menjadi design sustainability dan design as stewardship. Kemudian di DKV itu menjadi storyteller dan culture shaper. Jadi harapannya adalah mahasiswa-mahasiswa dan siapapun yang mengikuti proses pembelajaran DKV SOD UPH itu akan menjadi desainer-desainer yang mampu menarasikan, dan bukan hanya menarasikan tapi juga membentuk satu budaya baru gitu ya melalui komunikasi visual. Lalu kemudian di desain produk itu key values-nya adalah bagaimana menghasilkan desain-desain yang sifatnya ekologis dan socially responsif. Dan yang terakhir di arsitektur itu harapannya adalah bahwa pembelajaran di arsitektur School of Design UPH itu akan menghasilkan satu desain yang transformatif. Nah, Bapak Ibu, untuk kembali lagi gitu ya, ini mungkin yang sudah mengikuti sesi pertama akan ingat pada slide ini, bahwa untuk mencapai hal tersebut, dan dalam konteks kita membicarakan desain untuk masyarakat, maka School of Design mengembangkan arah pendekatan pembelajaran itu yang sifatnya memodifikasi dan mengimprovisasi 2 model tipe pendekatan, yaitu adalah participatory action research dan design thinking. Jadi di setiap prodi itu punya transformasi dan modifikasi dari pendekatan ini. Namun hampir semua prodi di program studi School of Design Universitas Pelita Harapan menggunakan hal ini terutama untuk pembelajaran-pembelajaran yang nanti sifatnya langsung berdampak kepada masyarakat. Jadi mengapa kita memilih kombinasi antara participatory action research dan design thinking itu adalah karena kita hendak menggabungkan, karena kita sebagai desainer ya, dan kita mempelajari desain, maka kita mencoba menggabungkan antara penelitian, aktivitas meneliti, lalu aktivitas mendesain, dan aktivitas untuk melakukan action. Nah, kita bisa lihat bagaimana kita menerjemahkan hal tersebut. Biasanya kita akan mencoba menerjemahkan hal tersebut dari
di setiap mata kuliah itu adalah dengan memberikan atau engage dengan kelompok masyarakat gitu ya, mahasiswa, para dosen dan seterusnya dalam mata kuliah khususnya kalau di DKV ini Brookman ya, bapaknya Grid System. Kamu bisa cari bukunya juga mengenai oke. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau untuk di desain komunikasi visual di DKV, program studi DKV yang akan di-sharingkan oleh Pak Adi pada hari ini misalnya, itu akan tergambarkan pada 1 tahun per mata kuliahan yang berhubungan dengan desain untuk masyarakat. Jadi di semester 6 kalau saya tidak salah itu namanya desain untuk lingkungan, lalu di semester 7 itu desain untuk lingkungan sekarang, di semester 5 desain untuk lingkungan, lalu di semester 6 itu digenapnya itu desain untuk masyarakat. Jadi apa yang dilakukan yaitu adalah kita melakukan engage di masyarakat di mata kuliah desain untuk lingkungan yang terjadi biasanya di semester ganjil atau semester ini yang sedang kita alami sekarang. Di situ mahasiswa akan masuk ke lapangan lalu melakukan penelitian lapangan preliminer. Lalu kemudian mulai membaca satu situasi-situasi yang ada di dalam situasi konteks masyarakat tertentu. Selanjutnya nanti di akhir semester tersebut dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan, dan ini dilakukan dengan benar-benar mahasiswa engage ya, datang langsung, walaupun dengan situasi pandemik seringkali sekarang dilakukan dengan cara Zoom, lalu kemudian menggunakan teknologi lainnya. Di akhir semester akan mulai membuat data-data yang dimiliki itu masuk akal untuk memulai satu perencanaan desain. Nah, setelah melakukan satu perencanaan desain, maka desain tersebut akan dibangun di mata kuliah desain untuk masyarakat di semester berikutnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini masuk ke tahap di tengah-tengah itu, di mana membangun prototipe, yaitu membangun satu inovasi dan intervensi, dan kemudian prototipe itu dibangun bersama-sama dengan masyarakat. Lalu kemudian prototipe desain ini akan dibawa ke kelompok masyarakat di mata kuliah desain untuk masyarakat dan dicobakan. Dan kemudian diukur setelah beberapa waktu berada di kelompok masyarakat, di akhir mata kuliah desain untuk masyarakat, maka kita akan mengukur dampak dari desain yang kita bawa ke dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Nah, proses ini berjalan kurang lebih 1 tahun kalau di desain komunikasi visual. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan beberapa hal juga ya sebagai contoh bagaimana misalnya di interior design. Di interior design misalnya desain untuk masyarakat itu dimunculkan dengan secara khusus ya, membuat satu studio desain yang disebut dengan studio desain kolaboratif di mana mahasiswa kemudian benar-benar terjun dan membuat desain yang sifatnya benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kemudian dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat dan dipresentasikan bersama masyarakat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat misalnya di dalam gambar foto yang atas sebelah kanan itu bisa dilihat bagaimana anak-anak waktu itu mendesain panti reda ya untuk orang tua. Lalu kemudian desain tersebut pada akhir semester itu benar-benar dipresentasikan dan diberikan feedback oleh komunitas yang bersangkutan. Lalu juga membuat prototipe. Tapi juga misalnya bisa dilihat bagaimana misalnya di tugas akhir, ini ada satu tugas akhir di mana mencoba merespons situasi masyarakat yang hidup di bawah jembatan layang di Kampung Walang di Tanjung Priok. Ya. Ini juga kita bisa lihat bagaimana mahasiswa benar-benar melakukan tindakan partisipatori, mereka engage dengan community, mereka datang ke komunitas tersebut, mereka mengadakan focus group discussion, mereka kemudian mencari bentuk desain bersama, mereka melakukan desain planning, sampai akhirnya kemudian bersama-sama menghasilkan rumah modular layak huni untuk Kampung Walang. Nah, seharusnya desain ini itu sudah diambil oleh pemerintah Kota DKI Jakarta, namun sayangnya karena pandemi jadi terhenti. Nah, di desain komunikasi visual itu nanti salah satu yang akan dibahas oleh Pak Hadi. Pendekatannya adalah sangat desain komunikasi visual. Kita tahu di sini ada sinematografi, animasi, dan grafis. Jadi salah satunya adalah misalnya membuat mural di kampung gitu ya. Lalu kemudian membuat buku-buku pelajaran di
yang berkaitan dan bertemakan penghijauan untuk membantu kurikulum pendidikan di sekolah di Panongan. Terus kemudian membuat video yang merupakan hasil kerjasama antara animasi dan komunitas dari dan sinematografi dengan komunitas musik Bakarinding, ya, musik sangat khas di Tangerang. Lalu juga bahkan pergi sampai ke Papua untuk membuat video-video pendidikan. Jadi ini sangat desain komunikasi visual gitu ya. Nah, sementara di desain produk misalnya kita bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin di sekitar Tangerang. Lalu kemudian kita belajar caranya kepada para pengrajin tersebut, cara penganyaman, mereka tentu yang paling ahli ya, pemberian warna, lalu kemudian cara pengawetan dan seterusnya. Dan kita kemudian bersama-sama bekerja sama untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan desain kita, sehingga alternatif dari desain-desain yang ada itu bisa jadi sangat beragam. Hal lain misalnya mendesain satu produk kursi yang sifatnya bisa modular, lalu bisa menjadi tempat penyimpanan, dan juga kemudian dia bisa menjadi meja dan kursi, menjadi meja saja ketika sudah besar, kemudian meja ini juga gampang diproduksi, gitu ya. Lalu juga kita tempatkan untuk ini bergabung dengan salah satu program desain untuk masyarakat arsitektur, yaitu membangun satu rumah belajar di kawasan Mauk di Tangerang. Produk menyediakan bangku-bangkunya. Nah, arsitektur misalnya tadi ya, membangun rumah kreatif dan rumah belajar di Kampung Mauk Tangerang. Bapak Ibu bisa lihat bahkan sudah terbangun gitu. Dan prosesnya kita lakukan sangat secara partisipatif. Mahasiswa, dosen semuanya masuk berkomunikasi dengan masyarakat, engage, dan bukan hanya membuat bangunan secara arsitektural, tapi juga menata kawasan. Jadi misalnya salah satunya adalah Pantai Wisata Tosia Mauk yang dilihat sebagai satu potensi di Kampung Mauk Tangerang, dan itu dibicarakan bersama warga, didesain bersama warga dengan melakukan tadi modifikasi dari pendekatan participatory action research dan design thinking. Nah, Bapak Ibu, jadi harapannya dengan penjelasan ini Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana School of Design benar-benar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang melayani dan menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Jadi kita benar-benar ingin bukan hanya kita menghasilkan mahasiswa yang hebat-hebat dalam mendesain, tapi juga punya hati untuk melayani masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan cuplikan sedikit video yang dihasilkan bersama komunitas tadi Bakarinding di Tangerang dengan animasi dan sinematografi dari desain komunikasi visual. Ya, demikian Bapak Ibu pembukaan dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa melihat komitmen kita untuk melakukan dan benar-benar mengimplementasikan apa yang kita maksud dengan desain untuk masyarakat. Dalam video tadi juga kita bekerja sama dengan sound design. Ya, jadi teman-teman dari Bakarinding pun juga pada saat itu belajar untuk merekam, ya. Melakukan perekaman dengan baik gitu, jadi melakukan kerjasama juga dengan sound design selain dengan animasi dan sinematografi. Jadi kuncinya adalah kolaborasi Bapak Ibu, semoga ini juga bisa menjadi inspirasi. Selanjutnya kita akan langsung ke dalam presentasi secara spesifik dari Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih Pak Martin untuk pembukaannya.
Terima kasih rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sebut satu-satu ya untuk hadir dalam presentasi saya hari ini. Suara saya cukup jelas ya? Oke. Nah, mungkin saya coba langsung share aja. Oke, sudah terlihat? Sorry. Oke, pada semua hadirin, hari ini saya akan membawakan presentasi. Sebenarnya ini juga bagian dari awalnya bagian dari kegiatan mata kuliah ya, desain untuk lingkungan dan desain untuk masyarakat yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Martin. Nah, di sini akan saya jelaskan spesifik khusus satu wilayah, yaitu di Kampung Ciakar. Yang Kampung Ciakar sendiri ini lebih spesifik. Saya tidak satu kampung yang saya ambil sebagai percontohan, tapi sebagian wilayah gitu, sebagian RT. Dan dikenalnya sebenarnya dengan nama Kampung Ciakar Dayak ya. Nah, nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, nah di sini saya mencoba bersama teman-teman mahasiswa dan tim dosen untuk bagaimana sih menciptakan satu ruang edukasi warga sebagai inisiasi awal pemberdayaan Kampung Ciakar yang berkelanjutan. Karena dianggap karena dengan adanya ruang edukasi ini sebenarnya ini yang menjadi awal yang sangat penting ya untuk perubahan dari setiap kampung agar ada agar pemberdayaan ini mampu untuk berkelanjutan gitu ya, sustainnya sangat tinggi. Oke. Berikutnya ini saya jelaskan dulu wilayahnya sekilas. Ini daerah yang di garis merah ini adalah wilayah Desa Ciakar. Itu ada di wilayah Citra Raya Cikupa. Yang bagian atas Citra Water Road ke atas itu Cikupa area Tangerang, area Cikupa, Cikupa, yang bagian ke bawahnya itu adalah wilayah Panongan. Nah, di situ ada desa Ciakar, luasnya sesuai yang di garis merah. Nah, dari desa Ciakar ini sebenarnya terbagi jadi 4 desa, yaitu jadi 4 kampung, supaya nggak bingung. Ini juga kampung itu wilayah yang lebih kecil ya, desa itu wilayah luasnya. Dari desa Ciakar itu terbagi 4 kampung, Cipari, Ciakar, Cupanggalit, Tarisi. Nah, saya itu dengan tim, dengan DKV UPH, itu fokus ke, untuk yang sekarang ini fokus ke wilayah Kampung Ciakar. Nah, di sini sebenarnya waktu kita kunjungan ke balai desa, ke kepala desa, belum berupa kelurahan ya, ini masih berupa balai kantor pedesa, kantor desa, jadi masih belum, ketuanya belum Pak Lurah, tapi masih kepala desa. Nah, di situ waktu kita datang bertemu dengan kepala desanya, kegiatan terakhir yang terpantau itu terakhir tahun 2017. Saat itu kita datang mulai masuk itu tahun 2019. Jadi di tahun 2017 itu terakhir kegiatan yang ada di Ciakar itu ada kunjungan ke pengrajin bambu, kunjungan pengrajin rotan. Jadi ada kunjungan dari luar masuk ke Kampung Ciakar ini untuk melihat kegiatan kerajinan rotan, tudung topi bambu, tudung lenong istilahnya. Terus kemudian ada kunjungan ke pemindustri sepatu pantoko. Nah, di sini terakhir saya dapat data tahun 2017, selanjutnya saya tidak bisa mendapatkan data yang lebih update lagi. Memang dulunya di Ciakar Dayak itu juga salah satu yang terkenal dengan
tudung bambunya, topi bambu. Ya, itu salah satu kerajinan yang cukup terkenal saat itu. Ya. Nah, ini dari desa Ciakar, di area yang waktu itu menjadi kegiatan adalah yang saya beri blok merah. Itu ada tulisan Rumah Nuno, oke, daerah situ. Ya, yang menjadi wilayah Kampung Ciakar sebagian ya. Saya tidak mengambil semua karena terlalu luas. Nah, dari situ pun saya persempit lagi wilayahnya di daerah sekitar sawah ya, di tepi sawah. Ini daerah persawahan yang bagian kiri atas. Nah, ini ada jalan daerah kampung-kampung di rumah inilah yang waktu itu kita targetkan untuk menjadi kegiatan desain lingkungan masyarakat DKV UPH. Nah, ini sekilas saya akan kasih lihat kegiatan awal itu sebelum mata kuliahnya dimulai pada bulan Maret itu kita tim dosen udah mulai coba masuk dulu ke lingkungan kampung tersebut. Nah, itu pun menarik ya. Jadi tujuan kampung tersebut pun dimulai dari awalnya dari kegiatan sebelumnya yang kita sudah jalankan, dulu itu desain masyarakat lingkungan itu di Sekolah Darussalam di tahun sebelumnya. Nah, di situ saat mengadakan acara tersebut, kemudian ada salah satu komunitas yang salah satu anggotanya sebenarnya adalah warga Kampung Ciakar. Dia waktu itu bertemu saya, melihat kondisi kegiatan di Cafe UPH yang ada di Sekolah Darussalam Panoman. Kemudian dia mengajukan ke saya, apakah kegiatan yang seperti di sekolah, kegiatan desain masyarakat lingkungan ini dapat dilakukan di kampungnya. Nah, saat itu saya bilang, itu jauh sebelum ya, sekitar bulan Februari, gitu ya, sebulan atau 2 bulan sebelumnya, saya lupa. Nah, itu salah satu warga Ciakar meminta supaya kalau bisa kegiatan tersebut masuk ke kampungnya beliau. Ya, namanya Ninu. Ya. Nanti saya jelaskan siapa dia. Nah, jadi ini yang untuk selanjutnya saya jelaskan kegiatan dari bulan Maret hingga bulan Juli tahun 2019. Nah, dari awal masuk bulan Maret itu yang kita temukan dari analisa observasi lingkungan, poin-poin ini yang tersampaikan saat itu lingkungan asri, pohon bambu liar, pohon bambunya juga itu bambu rumpun ya, bukan bambu yang single yang satuan gitu ya. Jadi pohon bambu rumpun yang liar cuman berada di tanah warga ya. Kemudian ada pohon buah itu rambutan, pisang, pepaya, kecapi, jambu, itu juga di rumah warga masing-masing. Kemudian ada perkebunan kecil di samping rumah warga, lahan kosong juga banyak milik pribadi di setiap rumah warga. Sampah daun pohon ini juga cukup banyak, terutama juga salah satunya pohon jambu dan bambu. Kemudian ada korek, ya selanjutnya kotoran hewan ternak, kemudian area persawahan. Tapi yang agak menyedihkan memang area persawahan ini sudah dibeli oleh Citra Raya, cuma masih boleh dimanfaatkan, sudah dimanfaatkan oleh warga sekian tahun gitu. Jadi selama Citra belum membangun, mereka boleh memanfaatkan. Nah, ini suasananya yang ada di kampung. Ya. Ini yang di kiri atas itu jalan masuknya, di belakang sana yang banyak pepohonan, sebenarnya itu daerah perumahan, komplek perumahan. Nah, ini area masuk, ini lapangan kosong. Kemudian ini juga setelah dari sini, ini depannya langsung berhadapan dengan sawah. Nah, ini rumah-rumah di sekitar pinggir sawah. Dan tanah-tanah kosong ini kalau yang di sekitar rumah itu milik warga. Ya, jadi tanahnya cukup luas. Nah, ini area pohon bambu. Di area pohon bambu yang sebelah kiri cukup banyak hingga ke belakang. Nah, kemudian yang kanan atas ini juga salah satu rumah, cuma ini yang menarik adalah ini
sebagai posko anak muda waktu itu, sekaligus ini adalah rumah jahit. Jadi ada salah satu wakil yang saya sebutkan sebelumnya, Nunu itu, Nunu namanya panggilannya, dia produksi tas, kemudian sleeping bag, semua keperluan anak-anak komunitas alam diproduksi di sini dan kualitasnya cukup baik. Ya. Sudah punya merek sendiri juga selain diminta oleh merek lain juga untuk produksi. Nah, kemudian ini ya yang dibawa juga ini jalan ke area lainnya. Ya. Nah, ini sawahnya, ya ini sawah di depan rumah-rumah tadi yang cukup luas gitu. Makanya mereka juga menyebutnya ini kalau ini rumah-rumah mewah, rumah-rumah mepet sawah istilah mereka. Nah, selanjutnya, nah ini yang menarik juga, ini dengan kondisi area yang sama dengan ini, tapi ini saat musim kemarau berkepanjangan saat itu. Jadi mereka juga ada kekurangan air, itu yang jadi masalah utama. Kondisinya langsung berubah 180 derajat. Cuma pohon-pohon masih hidup, hanya rumput-rumput yang habis. Ya. Sama beberapa tanaman sawah juga ini yang sebelah kiri bawah itu sawahnya kering. Ya. Mereka hanya mengandalkan pengairan dari sumur bor, jadi tidak ada pam atau apapun yang masuk. Nah, kemudian selanjutnya untuk usaha warga yang kita temui saat itu, ini hanya beberapa yang dapat kita lacak ya. Guru ngaji Pak Surisno sudah hadir juga di webinar ini. Kemudian pengrajin bambu sendiri ini sudah senior semua, sudah sepuh, jadi mereka sudah tidak melakukan kerajinan itu lagi, hanya membuat produksi bambu hanya untuk keperluan tetangga. Terus pengrajin rotan ini masih aktif, cuma berdasarkan pesanan pabrik, jadi tergantung dari orderan pabrik. Kemudian pengrajin tas, kain, dan sablon, dan KW ini dari Kang Nunu. Dia juga yang melakukan pelatihan-pelatihan ke ibu-ibu dan pemuda untuk latihan membuat pola, gitu. Ya, untuk anak-anak muda ya, kemudian latihan sablon juga sekalian produksi. Kalau yang rotan ini, Kang Mahmud ini juga dia melatih beberapa anak muda yang istilahnya sudah kerja di pabrikan, cuma butuh tambahan uang. Biasa dia tampung juga. Dilatih, kemudian ikut produksi. Kemudian ada selanjutnya pengepul limbah plastik dan botol kaca ini, Pak Poniran, waktu saya ketemuin, sudah sepuh juga, senior, beberapa bulan lalu sudah meninggal, kemudian diteruskan oleh anaknya Dede. Ya. Kemudian peternak burung kicau, ini Wawan, peternak sapi, ayam, peternak lele. Nah, guru sekolah juga ada, pekerjaan guru sekolah, umumnya itu ada yang ibu-ibu dan pemudinya. Kemudian umum yang paling banyak itu adalah pekerja pabrik dan bangunan dari anak-anak muda. Ya, kemudian ada molding embos karet yang tadi untuk sepatu, sandal, kemudian ada warung-warung kecil. Ya, warung-warung rokok, minuman, dan Indomie, dan sejenisnya. Nah, ini salah satu tokohnya Pak Ustadz Boim, ya. Ustadz Boim, panggilan akrabnya, nama lengkapnya, nama aslinya itu Pak Surisno, ya, yang di atas. Ini tempat anak-anak melakukan kegiatan pengajian. Ya. Nah, ini karya-karya bambu, karya-karya anyaman bambu yang pernah diproduksi, yang sekarang sudah vakum ya. Jadi hanya tinggal pesanan-pesanan tetangga atau warga sekitar aja. Jadi sudah tidak mass product. Terus kemudian ini yang rotan, Kang Mahmud itu yang pakai kaos putih, ya. Kalau yang kanan itu Kang Nunu yang untuk rumah jahit ya. Beliau yang fokus di rumah jahit.
Ini beberapa contoh produk anyaman rotan ya, dari Pak Mahmud. Nah, ini area sekitar workshopnya ya, di depan rumahnya. Nah, ini yang rumah jahit. Jadi ini juga di depan rumahnya, area rumahnya. Ya. Cukup sempit tapi cukup produktif. Waktu kita datang pertama ya, kerjaan juga lumayan. Nah, kegiatan warga sendiri apa sih? Waktu itu kita ketemuin, umumnya ada yang paling umum, yang ada itu kalau pengajian terutama, kalau untuk anak-anak setiap hari, pemuda itu seminggu sekali, ibu-ibu sama pemudi juga seminggu sekali, kemudian ibu-ibu juga pengajian itu seminggu sekali. Kemudian ada pelatihan untuk ibu-ibu dan pemuda sekaligus produksi, kemudian kesenian hadroh anak-anak dan remaja. Ini bagian dari kegiatan pengajian, ya, kegiatan musik hadroh untuk kegiatan religinya mereka. Kemudian ada acara-acara hari besar itu yang biasa mereka adakan, itu acara keagamaan, maulid nabi dan lain-lain. Kemudian juga hari-hari raya umumnya 17 Agustus yang umum diadakan. Ya, kemudian kegiatan lain yang umumnya itu sepak bola, main layangan, sepeda, sama terakhir itu game online, karena rata-rata anak-anaknya sudah mengenal handphone ya. Jadi mereka sudah akses internet juga sudah ada gitu. Nah, ini beberapa kegiatan yang sempat saya dokumentasikan ya, dari anak mudanya, kemudian anak-anak dan ibu-ibu. Yang pemudinya saya agak sulit dapat karena memang salah satunya itu mereka malu untuk difoto, jadi saya agak kurang enak untuk tampilkan di sini. Ibu-ibu pun itu saya agak ngumpet-ngumpet, pasti foto saya izin. Jadi ya baru bisa tampil itu pun dari belakang. Kalau foto langsung biasanya pada nolak. Ya. Nah, ini kegiatan lainnya, terus kemudian ada kunjungan dari ustadz lainnya juga yang ke kampung saat itu juga awal-awal kalau saat kita membicarakan rencana kegiatan DKV ke kampung. Mereka tertarik karena mereka juga punya pesantren yang mungkin waktu itu rencana mungkin bisa mencontoh untuk kegiatan dari DKV. Nah, terus kemudian ya ini yang sering kegiatannya itu liwatan bareng, malam-malam itu mungkin seminggu 2 minggu sekali, tiap bulan pasti ada kegiatan liwatan bareng, makan bareng di atas daun pisang, itu udah kultur tradisi dulu. Nah, kemudian waktu itu juga sempat ini keinginan warga ini pun kita dapat bukan di awal sebenarnya. Jadi waktu awal masuk kita tidak bisa mendapatkan data ini. Ini data mengenai pengembangan wilayah usaha atau SKW, pengembangan terutama yang ruang baca belajar, taman main, taman burung, tanaman obat, dan selanjutnya ke bawah, itu kita dapatkan setelah beberapa bulan kita masuk. Jadi dari awal bulan Maret, ini karena dekat-dekat rumah saya, hanya 5-10 menit dari rumah saya, jadi hari Sabtu Minggu itu saya siapkan waktu sedikit untuk datang, diskusi, ngobrol dengan anak muda, dengan beberapa warga orang tua sana. Akhirnya saya bisa mendapatkan data ini. Awal-awal ngomong semua blank, mereka nggak tahu apa yang mereka mau untuk kampungnya atau cita-cita mereka, dan semua blank. Kalau anak muda ditanya, jawabannya hanya satu. Kalau yang putus sekolah atau lulus sekolah nanti kemudian pada bilang mau kerja di pabrik atau jadi tukang bangunan. Hanya seperti itu. Gitu. Wawasannya hanya sejauh itu saya. Ya. Ada satu anak muda yang kuliah S1, itu yang hadir di sini juga, Yusuf. Nanti dia juga mungkin akan testimoni sedikit ya.
Itu satu-satunya kalau saya terakhir dapat data itu dia itu satu-satunya pemuda yang bisa melanjutkan kuliah hingga S1. Oke, selanjutnya, nah ini kegiatan dari bulan Agustus 2019. Tadi ini juga kegiatan-kegiatan ini itu di awal sebelum sampai awal mata kuliah ini akan dimulai ya sampai Juli 2019. Nah, Agustus hingga Maret ini terbagi dua kegiatan. Yang satu karena masuk semester ganjil itu masuk ke Agustus sampai Desember itu masuk ke mata kuliah desain untuk lingkungan. Yang kemudian dilanjutkan lagi desain untuk masyarakat itu di Januari seharusnya sampai bulan Juli. Ya. Nah, di Agustus sampai Desember, sampai desain untuk lingkungan ini kita menerapkan mahasiswa itu pembelajaran metode design thinking dan participatory. Ya, jadi bagaimana mereka coba masuk ke lingkungan, kemudian mengobservasi, berdiskusi. Dari situ akan terjadi kemudian ada seperti tadi ya. Jadi setelah sekian bulan kontak dengan lingkungan itu baru mulai bisa diskusi mengenai pengembangan ide kegiatan bersama warga. Gitu ya. Jadi dari situ baru mulai nanti rencana kita untuk aplikasi realnya, untuk project realnya itu baru diadakan bulan Januari hingga Juli. Nah, dari Januari sampai Maret ini, kenapa? Karena ada saat itu mendadak ada pandemi COVID di bulan Februari. Nah, saat bulan Januari sampai Maret, itu yang sudah dilakukan adalah hingga diskusi pelaksanaan, ya, diskusi pelaksanaan bagaimana pemanfaatan dipakai. Gitu. Nah, salah satu idenya yang keluar adalah teknik quilting, dan itu akan diadakan sebenarnya di Rumah Jahit dengan IPADA. IPADA ini Ikatan Pemuda-Pemudi Ciakar Dayak, ya, jadi dengan kelompok pemuda di sana. Gitu. Nah, jadi sekarang Taruna coba belum resmi, ini masih sebatas lingkungan. Terus kemudian ada diskusi. Kalau yang ini dari tim DKV Grafis, kemudian dari tim grafis ada lagi diskusi pelaksanaan desain Taman Baca Warga. Mereka sudah mencapai membuat nama Kembang Gula itu juga berdasarkan masukan dari warga, terutama dari tokoh agamanya yang ini kita rencana bikinnya di daerah tempat anak-anak melakukan pengajian tiap hari. Terus kemudian juga ada pelaksanaan diskusi mengenai, ini sudah awal-awal sudah diskusi dan sebagian sudah melakukan workshop ya. Jadi kalau diskusi pelaksanaan pembuat film dokumenter pun ini sudah dalam tahap menuju aplikasi sebenarnya. Gitu ya. Jadi pas saat bulan Maret awal itu mereka sudah diskusi dengan warga, sudah wawancara sana sini dan sudah siap untuk mengambil syuting sebenarnya saat itu. Ya. Kemudian juga pelatihan pembuatan video dan konten untuk di YouTube itu juga bersama dengan IPADA saat itu. Dan ada yang menarik, ada kampung, anak muda kampung dari RT lain yang sudah mempunyai channel YouTube, itu juga ikutan waktu itu. Ya, jadi cukup ramai lah sebenarnya. Dan mahasiswa sinema ini sudah membuat workshop awal. Jadi bagaimana melatih mereka untuk membuat konten yang baik. Terus kemudian juga dari tim animasi, DKV Animasi ini sudah mulai workshop awal pengenalan metode animasi tradisional ke anak-anak. Jadi di sini kita juga ingin bukan hanya dibatasi hanya anak muda atau anak-anak atau orang tua saja, tapi
tiga titik generasi itu kita maksimalkan interaksinya gitu. Jadi masing-masing punya kegiatan. Ya. Nah, ini awal-awal di bulan Maret hingga Juli kita tim dosen DKV plus ada Platnas dari DI juga ikut hadir waktu itu, tertarik untuk datang. Ya. Itu ada Buros dan Pak Ernest yang di sebelah kiri itu kamu waktu itu mereka melihat tempat jahit. Kemudian terutama yang di dekat ini areanya sebelah kanan itu pengrajin rotan, yang sebelah kiri bawah itu tukang bubut, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, ya kayaknya sudah tidak kuat sejak masa pandemik, mereka udah nggak kuat, jadi sudah tidak ada. Terus ya yang sebelah kiri bawah itu area persawahan tadi, ya yang di depan rumah jahit dan di depan rumah pengrajin rotan ini. Ini waktu itu acara penyambutan awal sebenarnya, waktu di kita mengajukan izin ke kepala desa yang di tengah baju putih itu, kepala desanya. Nah, di sini juga menarik, selain tim dari perwakilan mahasiswa di kafe, paling kiri atas itu Pak Ustadz Boim juga ikut hadir, membantu kita untuk mengurus perizinan. Terus kemudian juga yang menarik adalah Pak Sucipto HRD dari UPH juga tertarik untuk datang waktu itu, ya karena beliau juga sedang mencari desa binaan sebenarnya. Nah, ini awal perjalanan diskusi observasi mahasiswa, ya dari lingkungan ke kita jalan-jalan ke daerah lingkungan sekitar sepanjang pinggir sawah, terus kemudian ada yang kegiatan pengrajinnya, kemudian kita coba datang yang sebelah kiri bawah itu malam hari, yang kanan juga itu malam hari, karena umumnya mereka itu bisa standby untuk diajak diskusi itu malam hari, karena siang, pagi hingga siang mereka sibuk dengan mata pencariannya masing-masing. Kalau yang di kanan atas itu hanya kunjungan saat produksi supaya mahasiswa dapat melihat. Ini juga yang sebelah kanan itu Pak Sucipto hadir beberapa kalinya dengan membawa teman-teman DAG, Pak. Cuman ini DAG-nya bukan desain generator Pak Martin, tapi DAG-nya demi anak generasi. Ya, mereka juga melakukan kegiatan sosial, mereka tertarik gitu. Nanti kelanjutannya juga lebih menarik lagi, nanti di akhir cerita itu ada. Kemudian ini teman-teman mahasiswa dari tim animasi yang kanan, yang ada yang grafis, kemudian yang kiri bawah itu teman-teman dari sinema wawancara, karena mereka ingin melihat aktivitas warga dalam budayanya, gitu ya, membuat dokumentasi saat itu. Nah, kemudian ini juga yang sebelah kanan bawah teman-teman dari animasi melihat proses kerja di rumah jahit, ya, dari jahit hingga sablon. Nah, ini juga semua kegiatan. Nah, ini yang sebelah kanan atas juga itu mereka mengadain workshop. Mereka sudah mengadakan workshop. Yang sebelah kanan juga anak-anak animasi sudah mengadakan workshop tentang cara kerja animasi tradisional yang bisa dibuat oleh anak-anak. Ya. Nah, bisa dilakukan oleh anak-anak sekitar Jakarta. Kemudian yang bawah itu udah diskusi, kiri bawah juga diskusi pembuatan YouTube, video konten YouTube dengan anak-anak IPADA dan anak YouTuber dari kampung sebelah, bukan kampung sebelah, dari RT sebelah gitu ya. Nah, di sebelah kanan bawah itu yang pemanfaatan limbah. Mereka sedang melihat bahan-bahan sisa produksi yang ada di
rumah jahit. Jadi mereka sedang melihat mencari ide bagaimana bahan tersebut dan lain-lain gitu, bagaimana mereka menciptakan satu ide desain yang baru untuk rumah jahit seperti itu. Nah ini workshop yang diadakan untuk, kalau nggak salah ini kedua kalinya, mereka sudah workshop dari teman-teman Sinema mengenai YouTube konten. Mereka ini melakukan workshop bagaimana menyusun cerita yang baik dan lain-lain. Nah ini juga menarik, di situ ada proyektor itu sumbangan dari fasilitas UPH. Ya, waktu itu kita minta tolong ke kepala fasilitasnya, Bu Juliatan, dan saya dibantu juga oleh stafnya, Pak Pamukas, untuk mencarikan proyektor yang masih bisa terpakai, yang bisa didonasi ke lingkungan. Karena buat saya dan buat kita, teman-teman dari tim dosen, ini sangat penting supaya apa yang disampaikan saat pelatihan dan lain-lain itu bisa dilihat oleh orang banyak. Ya. Mau ada dari YouTube atau dari lain pun, mengenai pelatihan atau workshop segala macam, ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Ya. Nah ini kegiatan lainnya dari tim Sinema, mereka keliling berbicara dengan warga. Yang kiri bawah itu Pak RT-nya, ya Pak RT, dan kemudian ini anak yang sebelah kanan bawah itu ada anak-anak yang adiknya itu rada malu atau takut diwawancara ya saat itu, jadi ngumpet, malu untuk difoto juga. Nah ini yang mungkin supaya nggak panjang, saya cuma bisa men-share salah satunya. Ini dari tim grafis sudah rencana membuat kegiatan ini ya. Jadi membuat, selain anak-anak diajak untuk bermain boneka tangan, mereka diajak untuk bagaimana membuat mainan boneka tangan. Gitu. Ini idenya sudah sampai ke panggung, kemudian juga di depan rumah Pak Ustadz ini di area itunya sudah ada ide-ide untuk membuat mural untuk kegiatan anak-anak tersebut. Ya, jadi selain pengajian ada kegiatan positif lainnya yang untuk memicu kreativitas anak-anak di sana. Ya. Tapi sayangnya ini semua stop. Kiri bawah juga dari Student Life sebenarnya udah siapkan buku-buku untuk anak-anak. Jadi buku-buku, donasi buku-buku untuk anak-anak sebenarnya. Cuma akhirnya semua itu tidak bisa terjadi karena terstop COVID pada saat bulan Maret. Ya. Itu dadakan, jadi kita semua tidak ada yang siap. Jadi memang sangat disayangkan sekali. Dan waktu itu terpaksa saya dengan tim dosen terpaksa stop dadakan karena waktu itu ada berita dari Ciakare sendiri, ada salah satu warga yang WA ke saya gara-gara ada isu yang simpang siur mengenai ada COVID yang menyebar di UPH. Padahal masalahnya simpang siur antara Rumah Sakit Siloam, liburnya UPH dan liburnya SPH. Jadi kesannya semua itu diliburkan gara-gara ada pandemi COVID yang begitu luas di UPH. Nah, ditanya begitu, saya terpaksa langsung saya dadakan, saya minta semua tim tidak boleh ke UPH, ke Ciakar lagi. Dan beberapa, ada 2 tempat lagi yang lain juga saya stop. Gitu, kita stop karena takutnya gara-gara isu yang belum jelas itu malah jadi kondisi yang tidak mengenakan buat UPH. Ya, terutama dengan mata kuliah itu. Nah, di antara itu juga saya mau cerita kegiatan-kegiatan di luar. Ini saya mau cerita mengenai kegiatan-kegiatan di luar kegiatan dan resmi dari mata kuliah sendiri ya. Dari September 2019 hingga November 20, setahun lebih ya. Kita masuk ke sana bukan hanya sebatas mata kuliah, tapi ada kegiatan-kegiatan menarik yang timbul sebenarnya dari hal-hal dari kegiatan DKV ini.
Salah satunya yang dari September 2019 ke Februari itu ada sumbangan buku bacaan dari BOS, ya, dosen DKV, plus ada yang warga media, warga daerah saya itu ikut menyumbang karena saya juga aktif men-share apa yang DKV lakukan, DKV UPH lakukan di area sekitar saya. Gitu. Saya tetap men-share, oh ini kita melakukan kegiatan mahasiswa DKV, pengabdian masyarakatnya ke kampung belakang. Akhirnya ada yang tergerak untuk ikut menyumbang. Kemudian juga saya bersama salah satu warga, Pak Ustadz, coba memulai waktu itu untuk supaya ada pembaruan. Itu kita membuat coba awalnya ternak jangkrik. Pikirnya mudah, tapi akhirnya sih gagal sih. Karena ternyata dari penjual pabrik juga tidak menceritakan ilmunya secara keseluruhan. Jadi ada hal tertentu yang kita di luar estimasi kita. Nah ini kemudian sumbangan proyektor dari fasilitas UPH. Kemudian ini ada pelatihan kreativitas membuat mainan anak-anak dari botol plastik. Kunjungan ini juga menarik. Ada beberapa kunjungan itu juga yang cukup merubah mindset warga-warga di Jakarta. Ya, kunjungan dari Pak Takayuki-san, ya, seniman baku dari Jepang. Waktu itu saya culik dadakan, padahal tamunya Bu Juli arsitek ya waktu itu. Dan waktu itu Pak Jofri juga ikut serta ke Jakarta Dayak. Saya bicara tentang kemungkinan untuk melakukan produksi keramik di sana, apakah memungkinkan. Kemudian ada kunjungan, ini Pak Sucipto dengan teman-temannya, dan yang anak generasi, dan Pak Idris yang saat itu masih di UPH, dari Student Life juga ikut ke Jakarta Dayak. Kunjungan Bara Karinding, pengenalan Karinding untuk kolaborasi dengan tim musik hadroh di Jakarta, ya. Rencananya ke sana. Kemudian percobaan awal metode tanam hidroponik. Itu saya bekerja sama dengan warga media yang tergugah untuk melakukan pengembangan di desa bersama dengan pemuda Jakarta Dayak saya. Pengaktifan kembali pada sendiri ini juga terpicu karena setelah sekian bulan mahasiswa DKV masuk, kemudian anak mudanya terpikir sebenarnya sudah terbentuk, tapi terpikir untuk membentuk lagi karena saat sebelumnya itu vakum, mereka bingung mau mengadakan kegiatan apa. Akhirnya mulai terbentuk lagi, tadinya sudah mau serius di YouTube channel, tapi karena terkendala akhirnya vakum lagi sih. Tapi susunan pengurus barunya sebenarnya sudah tersusun gitu, tinggal masalah kegiatannya apa sih yang akan dilakukan. Kemudian ada pembuatan saung riung, ya, saya istilahkan untuk teman-teman ibadah, untuk anak mudanya, gitu, supaya mereka ada tempat nongkrong, tempat berinteraksi sesama pemuda dan bagaimana bertukar pikiran, gitu. Nah, tadinya awal rencana salah satunya adalah inilah ruang edukasi yang kita cita-citakan di Jakarta sebenarnya. Ada ruang khusus buat anak muda, buat anak-anak untuk saling bertukar ide, gitu ya, bertukar ide positif untuk kegiatan baru. Nah, kemudian itu sampai Februari 2020, setelah itu COVID ya. Kemudian pada Juni dari setelah COVID itu kita benar-benar vakum ke sana, dari mahasiswa sendiri terpaksa menyelesaikan mata kuliah desain untuk masyarakat, laporan dan lain-lainnya tanpa ada hasil yang tuntas. Jadi kita terpaksa melakukan itu. Ya. Yang bisa tuntas itu yang kegiatan yang di daerah lain. Nah, salah satunya tadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Martin, yaitu video klip Bara Karinding, itu di wilayah daerah Balaraja. Kita kerjasama dengan komunitas musisi tradisional Sunda, dan sebelumnya saya juga mengajak Pajek untuk awal masuk sebelum DKV masuk, untuk mereka memang kebutuhan utamanya adalah belajar metode perekaman yang baik untuk alat musik tradisional, dan itu Pajek cukup membawakannya cukup baik, ya, sangat baik sesuai dengan kebutuhan mereka, dan metode yang diajarkan Pajek mereka lakukan hingga sekarang.
Itu menariknya ya. Dan itu dilakukan secara realnya juga awalnya saat perekaman dengan video klip ya, jadi kerjasama dengan mahasiswa IKP dan dosen IKP, terutama yang bergerak itu di sinema dan animasi, Pak Anton sebagai pembimbing ya untuk video klip tersebut. Nah, bulan Juni setelah Februari itu kosong, Maretnya kosong, bulan Juni ternyata saya tetap kontak dengan masyarakat sana, tapi sudah tidak ada kegiatan apa-apa lagi yang masuk ya karena COVID dan saat itu sangat berat. Memang belum sampai sana, tapi ketakutan, kecemasan itu sangat tinggi. Hingga bulan Juni saya dapat info dari mereka, karena saya masih rutin juga, kadang-kadang saya mampir tetap dengan menjaga protokol. Saya mendapat info ternyata salah satu anak mudanya sudah ada pergerakan baru. Mereka membuat studi banding ke Kampung Anggur yang dekat-dekat masih daerah Tangerang. Ya. Itu mereka mau membuat kebun anggur di Ciakar. Gitu. Nah, nanti untuk jelasnya mungkin si Yusuf atau Ucuy itu bisa share sedikit ya nanti setelah ini. Mereka salah satu pemuda ini tergerak untuk mengadakan kegiatan lagi, karena setelah dari bulan Maret ke Juni itu sangat kosong dan mereka sebenarnya sudah terbiasa ada kegiatan dengan mahasiswa selama hampir Agustus sampai Februari. Mereka sudah ada kebiasaan kegiatan baru dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru. Pas mendadak hilang itu menjadi masalah gitu ya. Ada yang hilang, ada yang kurang. Terus kemudian juga sejak dari situ saya melihat, wah ini ada pergerakan baik. Kemudian saya juga akhirnya dengan apa yang saya bisa, saya coba membantu juga membuat ide untuk membuat greenhouse hidroponik waktu itu ya. Itu juga dibantu oleh lingkungan saya, salah satu lingkungan saya menyumbang untuk tiangnya, menjadikan greenhouse hidroponik pertama di sana. Kemudian ada penyuluhan metode tanam organik di SDN Mekarjaya, itu juga atas inisiasi dari Pak Ustadz Bodim. Dia mengajak saya, ternyata Kepala Sekolah Pak Fendi sedang mengadakan penyuluhan ini dalam salah satu programnya, bagaimana sekolah itu mempunyai peran untuk penghijauan di lingkungan dengan memanfaatkan media tanam yang ada di lingkungan dan dengan alat tempatnya itu tong sampah bekas, perawan bekas dan lain-lain gitu. Yang kemudian pembinaan metode tanam hidroponik ini juga ada Pak Din, itu juga ternyata saya baru tahu ada setahun terakhir dari itu ternyata salah satu warga Ciakar di RT lain yang sudah mulai eksperimen dengan hidroponik. Nah, pas saya ketemu atas ya dikenalkan juga oleh warga Ciakar, di situ saya ajak kerjasama untuk memaksimalkan greenhouse yang ada di Ciakar dan bekerja sama dengan beliau. Ya, namanya menarik, ejeksi hidroponik. Ejeksi itu sebenarnya waktu awal dia membuat ini juga diajak sama teman-temannya. Itu jadi namanya gitu ya. Dia itu diajak tapi tetap menjalankan itu dan ternyata berhasil. Kunjungan survei. Nah, ini juga menarik dari hasil perkenalan dengan Pak Sucipto yang dari UPH. Saya kemudian dikenalkan oleh Mr. John dari Rotary Club Australia saya undang ke Ciakar Dayak dan tanggal 21 besok itu akan kedatangan kedua kalinya. Dia sudah mempunyai rencana, ada 2 rencana awal yang akan dilakukan di Ciakar. Nah, terus kemudian selanjutnya kunjungan ke Kampung Anggur Tangerang Kota, itu juga kita mau melihat bagaimana di sana berhasil dengan ininya kampung tematiknya. Nah,
Pak Hadi, Ya, 3 menit lagi Pak Hadi ya. Oh ya, oke. Kalau gitu saya langsung ikut ya Pak. Oke, dari situ pelatihan metode gambar ini juga inisiasi dari Pemuda Ciakar yang dia mulai awal itu sebagai seniman mural baru dia minta belajar gambar, terus kemudian ya tanggal 21 itu penanaman bibit corak Tom and Jerry dan perancangan dari Mr. John itu yang tanggal 21 besok akan diadakan. Ya. Nah, ini foto-fotonya soal buku, terus ini ternak jangkrik awal yang akhirnya gagal. Ini juga saung yang akhirnya hancur karena batunya memang belum matang, ya, jadi baru setengah buat, kemudian hujan lebat dan hujan rutin akhirnya hancur. Ini sumbangan rektor. Nah, ini kegiatan kreatif anak. Ini saya mengajak anak saya, pas kebetulan ada tugas dari sekolahnya. Ini diadakan 2 kali untuk bagaimana cara membuat mainan dari limbah botol plastik. Gitu. Dan ternyata pesertanya pas kedua itu makin banyak. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, ini kita membuat sendiri awal untuk hidroponik. Saya membuat sendiri dari YouTube bagi. Terus kemudian yang pengepul sampah itu dia mencoba-coba juga, akhirnya tergerak untuk ikut belajar hidroponik saat itu. Ya, dia mau mengganti usahanya dari pengepul sampah. Nah, ini kita kunjungan ke akar rumput di BSD, belajar tentang hidroponik lagi yang baik dan benar dan tahu ini. Ini awal-awal mulai sebelum kita membuat greenhouse yang lebih baik, ya, percobaan awal. Nah, ini waktu itu saya ajak mancing anak mudanya, saya kasih peralatan bor, ternyata mereka punya skill yang hebat Pak, tanpa ada pelatihan. Ini hasilnya yang sebelah kanan atas itu menarik dengan alat seadanya waktu itu. Kemudian saat saya kasih bor ya belum saya dokumentasi lagi si hasilnya. Nah, ini saat Barakar ini kunjungan, ya, tukar pemikiran waktu itu mengenai musik keagamaan. Nah, ini kunjungan Pak Mr. Takayuki-san sama Pak Jovi melihat ini, dan mereka itu sangat tertarik. Dari Takayuki-san sendiri bilang sebenarnya skillnya sudah sangat baik untuk skill anyam, cuma masalah kualitas yang belum mereka pahami. Ya, jadi skill untuk finishing dan sejenisnya sampai akhir itu belum dipunyai ada pengrajin sana gitu. Ini Pak Sucipto dengan temannya yang dari DAG. Nah, ini waktu itu yang sumbangan dari warga media, warga sekitar saya untuk membuatkan greenhouse yang lebih layak gitu ya. Nah, ini salah satu tadi Pak Din yang sebagai pembina, gitu, sebagai pembina yang untuk di Ciakar. Nah, ini saya ke kampung lain juga waktu itu, selain ke kampung. Ini Mr. John, waktu itu kunjungan awal, tanggal 21 besok kunjungan berikutnya, punya ide-ide yang sangat menarik dan sangat bisa dilaksanakan tanpa butuh modal yang besar. Gitu. Nah, ini kunjungan ke kampung lain di Pabuaran, Gudang di Cimaung, buat saya studi banding. Nah, ini kampung anggur yang sudah jadi, dulunya tempat sampah. Ya, ini sekitar dari tahun 2018 pergerakannya dan disahkan jadi kampung anggur itu dengan kondisi seperti ini itu tahun 2017 atau 18. 10 tahun prosesnya untuk menjadi kampung seperti ini dari tempat sampah, gitu ya. Nah, ini RW-nya dan mereka sudah produksi ini juga anggur, bukan anggur, produksi madu. Oke. Nah, ini terakhir, jadi mulai ada pergerakan memperindah kampung, mempercantik kampung, gitu ya. Sudah ada pergerakan awal ini juga setelah kita tinggalkan cukup lama ya dari kegiatan mahasiswa.
Nah ini pelatihan gambar waktu itu. Nah ini juga yang sebelah kiri itu kebun anggur yang mulai diaplikasikan di Ciakam. Ini anak-anak kecil dilibatkan dalam proses pembuatan bibit hidroponik dan sejenisnya, dan mereka sangat suka, sangat tertarik. Sebelah kanan itu ada anak muda yang tertarik untuk belajar lagi peternakan jamur. Nah dari situ semua saya ambil kesimpulan di sini dari kunjungan awal, observasi, kemudian perancangan kegiatan, tamu kunjungan, studi banding, review, rencana keberlanjutan, itu saya bagi menjadi analisis tahap awal itu di kunjungan, kemudian observasi ini adalah tahap berikutnya, diskusi mengenai perencanaan ruang edukasi warga. Di situ kegiatan DUM dan DUL selanjutnya diadakan, ya, dari observasi itu DUL, kemudian perancangan kegiatan bersama warga itu DUL, kemudian tamu kunjungan itu diskusi dengan ahli, studi banding dari 3 tempat itu kalau di metode metode desain thinking itu immersive context, ya, kemudian dari review perubahan apa aja yang ada itu refleksi, dan untuk melanjutkan analisa tahap 2 itu temuan yang saya dapat adalah ini yang bagian negatif dari beberapa kampung yang ada. Semua kegiatan yang pernah ada mahasiswa masuk dari kampus manapun atau dari pemerintahan, mereka hanya menganggap itu seremonial, orang-orang kampung jadi menganggap tamu itu datang dan pergi dan tidak membawa dampak apa-apa gitu. Awal-awal memang saya mendapat omongan negatif seperti itu waktu awal kunjungan pertama kita DKV. Paling ini sama lagi dengan kampus lain. Nah terus warga sendiri cenderung hanya menunggu ini nantinya mau jadi apa sih. Terus ada yang berkomentar juga, ada modal dulu dong baru ngomongin konsep gitu. Kalau nggak ada modal, kita mau bikin konsep kayak apapun nggak bakal jalan gitu. Terus kemudian masih sulit memberikan waktu untuk belajar kegiatan baru karena mereka mempunyai kesibukan seharian yang sudah rutin bertahun-tahun. Anak mudanya juga masih tetap menilai kerja di pabrik bangunan itu jadi tetap pilihan utama. Terus kurangnya ada melihat potensi kampungnya sendiri. Nah, mereka kurang dapat melihat potensi kampung sendiri. Kondisi positifnya, kondisi masa pandemi itu memaksa untuk melihat peluang baru sebenarnya, karena banyak yang akhirnya stop kerja. Seperti terutama pabrik-pabrik akhirnya mereka nggak bisa kerja, bangunan juga sempat stop, mereka tidak ada kerjaan. Kemudian tamu luar yang kita datangkan tertarik dengan potensi kampung. Justru yang menarik adalah dari orang luar yang malah melihat potensi kampung itu luar biasa. Adanya kunjungan dari luar ini juga dengan berbagai kegiatan berkelanjutan yang ada saat DKV mulai, itu merubah persepsi warga karena kedatangannya itu kontinu terus selama 1 tahun lebih, ya. Terus ada kegiatan dan ada kunjungan, pembicaraan, diskusi, itu yang merubah gitu ya. Tumbuhnya kepedulian, jadi yang terubah salah satunya tumbuhnya kepedulian dengan indikasi adanya pergerakan beberapa warga gitu ya. Dengan kegiatan baru. Berapa kegiatan baru seperti hidroponik, kebun anggur itu mulai juga menarik warga yang lain sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian kegiatan baru juga dapat mengikut sertakan anak-anak yang seperti tadi untuk hidroponik, pembibitannya kita bisa mengajak anak-anak. Nah, mereka mengajak anak-anak untuk ikut serta. Nah, ini terakhir dari ide awal kita mempunyai ide untuk ruang edukasi warga untuk inisiasi pemberdayaan Kampung Ciakar ini sebenarnya akhirnya setelah kita review, setelah saya review ulang, ternyata ruang itu bukan hanya sebagai benda bangunan, tapi di sini saya lihat justru proses yang ada menjadikan teman, kemudian kecintaan terhadap budaya dan kampung, itu awal inisiasinya itu yang saya tekankan saat diskusi itu, kita diskusi dengan warga pun, dengan mahasiswa, menjadikan teman dulu, kemudian kembali coba kecintaan terhadap budaya dan kampungnya sendiri. Kemudian dari situ kegiatan sekalian ada memperluas wawasan. Dan menariknya kegiatan yang sederhana ini dari DKV salah satu ini menjadi penggerak sebenarnya. Terus ditambah lagi diperkuat oleh kunjungan-kunjungan orang dari luar. Nah dari situ kemudian terjadi ada perubahan mindset gitu, ada perubahan cara berpikir dari beberapa warga. Memang tidak semua gitu.
Kemudian dari situ ada diskusi yang berkelanjutan yang akhirnya membuka potensi-potensi lain gitu yang ada di kampung. Nah, itu juga tujuannya untuk pengembangan potensi berikutnya. Nah, di situ saya lihat dari tahap-tahap itu menjadikan teman itu ruang belajarnya, ruang edukasinya justru sudah ada di situ. Kita tidak butuh tempatnya, tidak butuh bangunan untuk berkumpulnya untuk awal. Jadi sahabat baru, pemikiran regenerasi, ya, pecinta terhadap kampung itu kan berpikir kalau ada kegiatan baru bagaimana cara meregenerasikan karena generasi berikutnya anak-anak kampung. Kemudian perluasan wawasan akhirnya membuka cita-cita dan peluang baru, kegiatan yang sederhana menjadi bergerak, itu sebenarnya akhirnya menjadi kegiatan baru, kebiasaan baru di lingkungan. Kemudian dari kunjungan orang ahli juga ada pandangan baru itu mengenai kampungnya sendiri. Nah, dari itu semua akhirnya timbul kebiasaan baru yang menciptakan semangat baru dan akhirnya dari beberapa warga ini mempunyai ide-ide yang menarik gitu, ide-ide baru yang menarik yang akhirnya disesuaikan dengan lingkungan mereka sendiri. Nah, dari situ ya nanti ada keberlanjutan yang baru lagi untuk seterusnya. Nah, dari yang paling kanan ini saya lihat inilah ruang edukasi warga yang sebenarnya. Jadi kita bukan bangunannya, tapi justru spirit itu yang menjadikan ruang edukasi ini sangat luas ya, sangat fleksibel. Gitu. Paling itu aja sih. Yang membuat saya tergugah yaitu. Jadi yang di paling kanan ini saya temukan di akhir. Tapi itu juga semua dari kumulatif dari kegiatan awal mahasiswa DKV masuk. Gitu. Mungkin kalau secara real DKV-nya itu kegiatan yang sebenarnya ada konteks dengan DKV-nya itu terhenti memang gara-gara COVID. Gitu. Kita tidak bisa lanjutkan, padahal itu bisa berlanjut. Gitu. Tapi akhirnya itu terhenti, cuman karena 2 bulan vakum, 2-3 bulan vakum, pandangan kegiatan baru ini vakum, akhirnya mereka jadi kehilangan, kok jadi kosong lagi gitu, dan itu membuat mereka tidak betah. Akhirnya saya coba datangkan ahli untuk mengenai persepsi mengenai kampungnya lagi supaya lebih jangan stop gitu, semangat spirit yang udah kebentuk oleh teman-teman di kafe itu jangan stop. Gitu. Jadi akhirnya kita coba dengan kondisi itu saya kerjasama juga dengan Pak Ustadz dengan persetujuan beliau untuk saya mendatangkan tamu. Nah, dari situ mulai ada kebiasaan-kebiasaan baru yang tadi seperti sudah diceritakan, ada anak mudanya yang studi banding ke kampung lain, gitu yang membuat saya terharu juga, ada semangat baru untuk menciptakan suasana kampung lebih baik. Ya paling itu saja Pak, teman-teman semua yang bisa saya sharing sampai saat ini, maaf agak overtime. Demikian, saya siap share. Ya. Terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak, sharingnya menarik. Saya memang sudah menduga nih waktu melihat presentasi Bapak, kayaknya pasti overtime, tapi nggak apa-apa, menarik kok. Jadi ya kita bisa melihat ya bahwa memang itu bukan satu perjalanan yang mudah gitu ya, satu perjalanan yang panjang yang dilakukan oleh Pak Adi. Nah sebenarnya kita nih harusnya melakukan talk show, tapi karena waktu juga tampaknya kita mesti sedikit berimprovisasi gitu ya. Saya akan memberikan waktu buat para peserta untuk mulai menuliskan pertanyaannya di chat ya. Silakan ditulis di chat teman-teman semua dari Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa, juga teman-teman dari universitas lain, silakan ditulis di chat, nanti kami akan bacakan. Sementara ini saya ingin Pak Adi, saya dengar atau masih ada atau tidak, saya tidak tahu juga. Mungkin menarik juga untuk mendengar sedikit ya, dari Pak Sutrisno atau ya Pak Ustadz Sutrisno atau dari Yusuf. Boleh silakan share sedikit Pak. Bapak-bapak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Ustadz Sutrisno dan Yusuf dari Ikatan Pemuda Ciakar. Silakan Pak Hadi diperkenalkan dan boleh sharing Pak 3-5 menit saja Pak tentang pengalamannya berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa dari UPH, Pak. Silakan. Ya, Pak Sutrisno, silakan, Kang Boy. Ya, sekaligus saya ingatkan kembali pada peserta untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, selamat sore buat rekan-rekan semua. Cukup terdengar jelas, Pak ya?
Jelas, jelas Ya, sekali Pak jelas, Ustadz. jelas Pak. Sutrisno saya, biasa dipanggil Kang Boim biasa di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami sebagai perwakilan barangkali Pak ya dari warga Ciakar. Menarik sekali perbincangannya karena saya sendiri sangat merasa bangga kampung kami ini terekspos keluar Pak. Ini sangat luar biasa buat kami Pak. Sehingga dari awal kampung kami yang boleh terbilang terbelakang barangkali dari sisi pengenalan dari dunia luar, sekarang ini yang melewati teman-teman, bapak-bapak yang dari UPH, sehingga kampung kami ini terekspos keluar. Mudah-mudahan juga jadi acuan untuk yang lain, dan kami juga secara tidak langsung mengundang apabila mungkin ada yang berkenan singgah ke kampung kami, menjadi satu kebahagiaan buat kami, Pak. Dari awal perbincangan saya sudah menyimak apa yang diungkapkan sama abang saya, Pak Hadi, yang sangat luar biasa semangatnya. Beliau dari awal datang ke kemari, membawa rekan-rekan dari UPH. Apabila mungkin ada setiap kampung, Pak, saya awali dengan pembicaraan. Dimanapun saya rasa kalau untuk setiap kampung, barangkali setiap orang pasti mempunyai keinginan kampungnya tersebut atau lingkungannya tersebut maju dalam hal apapun. Baik dari sisi kemanusiaannya atau mungkin kegiatannya, pasti masing-masing mempunyai angan-angan agar kampungnya tersebut ada dalam situasi yang lebih baik. Apabila kita tinjau mungkin dari teman-teman yang dari lingkungan kita di sini, dari teman-teman kita, dari setiap aktivitas kesehariannya mungkin seperti biasa, yang sekolah, ya berangkat sekolah, kemudian yang belajar mungkin, yang bekerja, sehingga kegiatannya hanya vakum begitu-gitu aja, walaupun mungkin dari masing-masing orang itu kan punya keinginan bahwa kampungnya ini ingin lebih baik daripada yang sekarang. Sehingga keinginan pasti ada, tetapi kadang-kadang kita bingung dari sisi keinginan kita ini mau dikemanakan gitu. Kita pinginnya apa, kadang-kadang harus memulainya bagaimana. Nah, dari awal teman-teman DKV itu hadir ke tempat kita, terus ada pendekatan, kemudian juga memperkenalkan tentang permasalahan. Awal respon kita kan ya sedikit bingung, karena biasanya kan rekan-rekan mahasiswa di tempat yang lain hanya sekedar datang, dia cari data, selesai untuk laporan, 3 bulan selesai begitu. Tetapi yang saya kagum dari rekan-rekan UPH ini, dalam jangka waktu kalau tidak salah 8 bulan, Mbak ya. 4 bulan observasi, 4 bulan kemudian kegiatan begitu. Observasi waktu itu kan sudah selesai. Nah, ketika kegiatan itu hendak dimulai dan semangat dari lingkungan, dari teman-teman pun yang awal mungkin bingung kita ini harus bagaimana, kita ini mengawalinya bagaimana, tiba-tiba terhenti. Ya dulu saya ceritakan sedikit Pak, bahwasanya di lingkungan kita ini punya kelompok pemuda ya. Kelompok pemuda itu yang kita kasih nama IPADA, Ikatan Pemuda Ciakar Dayak. Nah itu kan terbentuk ketika beberapa tahun yang lalu, itu terbentuk ketika hendak merayakan perayaan besar keagamaan. Ketika itu dibentuk. Nah kemudian beberapa tahun ke sini dia terhenti, dalam arti vakum secara total. Jadi anak-anak ngumpul itu ya sekedar ngumpul-ngumpul begitu aja, nggak ada kegiatannya sama sekali. Nah ketika rekan-rekan dari DKP ini datang, karena memang perkumpulan itu tetap kita perlukan, sehingga kita bersyukur bahwasanya teman-teman kita ini kembali kumpul, terus ada yang dikerjain gitu. Ada yang kita kerjakan. Baik mungkin kita sekedar bincang-bincang awal, bagaimana cara kita memajukan lingkungan kita, bagaimana kita membuat satu kegiatan. Jadi dari awal ide itu tidak ada, ketika rekan-rekan dari
mahasiswa itu datang, dan mulai timbul keinginan-keinginan yang lain. Bahkan bakat-bakat yang mungkin tadinya terpendam, bisa kita korek gitu loh. Bisa kita timbulin, oh kamu ini pengennya apa? Kamu ini punya keahlian apa? Nah, mulai timbul. Mulai apa namanya? Ya ada ide-ide baru lah begitu. Mulai ada ide-ide baru. Makanya kita sangat bersyukur ketika itu rekan-rekan dari UPH singgah ke tempat kami. Tetapi ya ketika satu yang saya sayangkan, satu lagi Pak, kemarin itu udah kita buat sebenarnya semacam saung ya, saung di lapangan. Tadi saya lihat juga ketika Pak Adi presentasi itu agak sedih juga ngeliatnya itu Pak. Udah 50% itu jadi Pak. Yang dari bambu-bambu itu saung-saung gitu udah tinggal finishing deh. Jadi semangat ya teman-teman ketika teman-teman dari kita di sini ini ngebangun, kemudian rekan-rekan dari DKP itu kadang-kadang memantau, dia bikin video, dia rekam video, jadi kesemangatan itu ada. Cuma yang saya sangat sayangkan, ya mungkin bukan kita sayangkan ya, mau bagaimana lagi, karena memang kondisi alam, kondisi keadaannya seperti ini, ketika mulai pandemi itu ada, semuanya terhenti, dan semangat kita pun agak sedikit menurun gitu. Makanya mudah-mudahan yang menjadi harapan kami, pandemi ini cepat berlalu, dan rekan-rekan yang dari UPH bisa berkenan kembali singgah ke tempat kami gitu. Ya, jadi bisa menumbuhkan semangat kami lagi Pak, bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita, dan kita tahu arah kita ini mau dikemanakan. Kemarin saya sempat bingung lagi Pak, ketika rekan-rekan itu terhenti, dia bilang udah deh, udah kata kasar kalau kata orang kampung ya Pak, udah hancur deh semuanya. Cuma ya abang saya ini, Pak Adi ini udah dia nggak putus asa gitu. Dia coba bawa orang lagi, semangatin lagi, walaupun mungkin kemarin sempat fokus ya. Ada beberapa orang yang mungkin masih bertahan, contohnya Kang Ucuy itu kan dia sempat ketika itu dia supaya ke tempat lain, kampung anggur, dan sempat sekarang ini udah mulai bercocok tanam anggur, dan tadi juga nggak tahu nih dia gabung lagi atau enggak. Jadi dia sempat pamit juga mau ngambil pupuk, kalau nggak salah Pak, pupuk untuk kegiatan anggurnya. Jadi dia sempat pamit, dia titip salam buat semuanya, mohon maaf tadi duluan dia pamitnya. Mungkin dari saya sementara Pak, dicukupin dulu. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sutrisno, terima kasih banyak Pak. Ya. Luar biasa Pak, apa yang Bapak sampaikan. Semoga juga terus semangat ya Pak. Kami di sini pasti akan terus mendukung. Pak Adi akan terus mendukung. Rekan-rekan di UPH juga, mahasiswa di UPH juga pasti akan mendukung Pak dengan cara apapun yang bisa kita lakukan supaya kita bisa maju bersama gitu kan ya. Inginnya kan kita bisa saling belajar maju bersama. Lalu juga ini sebenarnya ada teman-teman juga dari universitas lain ya. Nanti semoga nanti Pak Adi juga nanti bisa ya, dari webinar ini juga mungkin teman-teman nanti bisa tadi ada undangan dari Pak Ustadz Sutrisno, siapa tahu kalau mau ikutan silahkan saja gitu. Oke. Boleh ditunggu semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz ini terima kasih banyak, Pak Hadi terima kasih banyak. Saya mesti cukupkan dulu untuk talk show. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab Pak. Untuk saat ini sudah ada penanya dari Pak Alfian. Pak Alfian mau langsung bertanya atau saya bacakan Pak? Dibacakan aja kali ya, supaya efisien Pak. Baik Pak Alfian, baik terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Alfian, Pak Hadi, dan Pak Ustadz juga boleh jawab kalau mau menambahkan, silakan. Bagaimana bentuk pendekatan awal ke dalam masyarakat lingkungan Cakar? Apakah ada kendala komunikasi ketika melakukan pendekatan gitu ya? Terus kemudian kalau ada bagaimana cara menghadapinya? Jadi mungkin ini lebih ke permasalahan-permasalahan. Tadi kan Pak Adi sempat cerita gitu ya, kalau di dalam dua bagan terakhir, dan juga tadi Pak Ustadz juga sempat sharing juga gitu. Di awal-awal mungkin melihatnya ini sih mahasiswanya mungkin sama aja nih, cari data terus hilang gitu ya. Nah, silakan Pak Adi, Pak Ustadz juga nanti silakan menambahkan. Silakan Pak.
Ya, balik lagi sih sebenarnya kalau dari pengalaman ya, dari terutama yang saya terima kasih banget pengalaman saya itu saya dapat dari Pondok Pucung, Pak Martin. Ya, yang saya pahami satu hal, ya, sebenarnya masalah kendala komunikasi itu kembali kondisinya karena kita saat masuk kampung mungkin tidak melihat mereka sebagai sahabat baru, teman baru, gitu. Tapi melihat itu sebagai objek penelitian atau sebagai apa namanya, sebagai objek untuk pengabdian masyarakat. Gitu. Nah, kendala ini mungkin di luar masalah metode atau desain dan lain hal ya secara ilmiah, tapi secara psikologi seperti yang saya bilang di awal, saat kita datang, ya mungkin kalau di metode itu yang tepat itu apa istilahnya participatory design ya. Jadi bagaimana kita embed dengan lingkungan dulu gitu. Kita tidak memisahkan jarak kita dengan mereka gitu. Nah itu yang pelajaran itu yang saya sangat dapat itu dari di Pondok Pucung, kemudian kebiasaan itu yang saya bawa ke Ciakar dan beberapa kayak seperti kegiatan DKV di Banaraja ataupun di Sekolah Darussalam. Saya melihat kita melihat mereka itu menjadi teman gitu. Kebetulan saya juga baru 5 tahun sini, saya sangat butuh teman baru, itu yang saya lakukan gitu. Salah satunya itu. Dengan kita merasa jadi teman, otomatis sebenarnya segala komunikasi itu akan menjadi lebih baik gitu, karena tidak ada gap, tidak ada pemikiran yang negatif terhadap terutama kita yang dari orang luar gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak. Thank you Adi, terima kasih. Pak Ustadz mungkin mau tambahin Pak, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa Pak. Silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Saya rasa kalau untuk di lingkungan awal, yang paling pertama kita perhatikan adalah adat istiadat, Pak. Itu yang paling sangat kita hormati. Kemudian tadi ya betul, pendekatan awal. Terus yang keduanya biasanya yang paling tahu lingkungan adalah tokoh pemuda. Bisa jadi kita mendekati awal dari tokoh pemuda terlebih dahulu, kemudian bisa melebar. Saya yakin kalau tujuan kita baik, pasti akan ditanggapi juga dengan baik, asalkan kita dengan tata cara yang baik juga. Demikian. Wah, terima kasih banyak Pak. Wah, ini menarik nih. Ya teman-teman, ini ada beberapa teman-teman mahasiswa yang juga akan bersiap nanti semester depan akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini juga. Bisa dapat itu tadi ya. Saya pikir penting sekali Pak, ketika berbicara mengenai adat istiadat, di setiap tempat itu pasti punya tata krama gitu. Dan kalau kita sopan gitu ya, maka kita akan dan kita berusaha untuk memahami bagaimana tata krama dan adat istiadat di dalam lingkungan tersebut, maka kita pasti akan bisa berbaur dengan cepat. Dan yang kedua tadi disampaikan bahwa ya kalau misalnya kita memang punya tujuan yang baik gitu ya, maka pasti akan disambut dengan baik juga. Jadi saya pikir ini masukan yang luar biasa dari Pak Ustadz. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih. Saya bacakan saja. Oke. Pertanyaan berikutnya ini adalah tentang kadang-kadang bisa saja mungkin ada kesalahpahaman dari warga setempat gitu ketika misalnya menanggapi secara salah gitu. Menanggapi secara salah kegiatan-kegiatan dari luar yang hendak dilakukan gitu. Nah, apakah situasi ini terjadi juga nggak, Pak Hadi nih mungkin yang bisa jawab gitu ya, di kegiatan di Ciakar gitu. Bagaimana caranya menyeimbangkan kepentingan warga dengan kepentingan akademik? Gitu Pak, Hadi silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya balik lagi, kalau saya balik memang fokusnya yang utama itu memang edukasi. Siapapun dia gitu ya, siapa dari berbagai komunitas atau institusi atau manapun, saya melihat ini semua adalah sebenarnya ujung tombaknya kembali ke edukasi. Ya. Jadi di kedua belah pihak dari baik mahasiswa maupun dari lingkungan itu sama-sama saling mengedukasi dan teredukasi, itu yang saya lihat. Ya. Kalau masalah dari akademisinya sendiri,
ini sebenarnya kan ada salah satu percontohan bagaimana kita menerapkan keilmuan kita secara nyata di lapangan. Saya tidak melihat ini dari level ekonomi, ini perusahaan ataupun kampung ataupun dari perorangan bisnis personal gitu. Karena pada intinya semuanya sama, semuanya cara berpikir desain bagaimana melihat problem dan solusi. Dan itu semua sudah diajarkan di mata kuliah. Kemudian dari situ bagaimana menerapkan. Sekarang tiap perusahaan ataupun lingkungan itu mempunyai masalah yang berbeda, tapi spiritnya sama, mencari solusi dari problem yang ada. Gitu. Jadi saya pikir juga kalau dari akademisi sendiri, kesempatan ini sangat baik. Saya sendiri juga di pengalaman saya kuliah di masa di Sakti dulu, tidak mendapat kesempatan ini yang luar biasa ini gitu, untuk menjadikan saya pengalaman bagaimana saya berinteraksi dengan orang luar. Saat itu saya malah mencari klien sendiri gitu, berusaha sendiri, tidak difasilitasi oleh kampus saat itu. Ya. Nah, kemudian penyeimbangannya sendiri otomatis ke lingkungan juga hasil pembelajaran yang ada di mahasiswa, kemudian bagaimana mereka belajar untuk menerapkan itu keluar, itu juga salah satu keseimbangan untuk lingkungan. Jadi bukannya kita mementingkan untuk laporan tadi seperti dari Kang Boy bilang, ini hanya untuk kepentingan laporan mahasiswa, laporan nilai, masalah akreditasi kampus gitu. Bukan hanya itu gitu. Tapi dampak lingkungan yang positifnya juga ada gitu. Yang sebenarnya selama ini kalau saya dengar dari dua kampung yang bicara itu, yang satu lagi dari Pabuaran Gudang, yang di Cimaung, sama kondisinya. Jadi mereka merasa dimanfaatkan tanpa mereka mendapat manfaat yang lebih baik. Gitu. Sebenarnya ini pincang sebelah dari awal, tapi lebih kondisinya lebih ke akademisi. Gitu. Makanya di sini berkat Pak Martin juga saya sangat mendapat pencerahan waktu awal Pondok Pucung bagaimana dua ini berjalan seimbang. Gitu. Dan di sini pun mahasiswa belajar bagaimana tidak memikirkan diri sendiri, kepentingan pribadi, bagaimana memikirkan lingkungannya juga. Nggak usah jauh-jauh lingkungan di luar. Ini kan kalau seperti di Ciakar segala sebenarnya itu hanya sebagai sarana latihan, gitu. Tapi seenggaknya dia mulai memikirkan lingkungannya sendiri, lingkungan kerjanya atau lingkungan di rumahnya, gitu. Ya, dan masa pandemi ini ternyata cara berpikir itu sangat penting gitu. Bagaimana kita melihat orang sebelah kita yang mengalami kesulitan, kita bisa membantu apa dengan keilmuan kita sendiri. Gitu. Itu salah satunya. Ya mungkin terjawab apa tidak? Silakan Pak Alfian, Pak Martin. Oke, baik. Pak Alfian, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau masih mau dibahas? Silakan, Pak. Jawabannya? Oke. Udah oke, Pak. Udah bagus. Udah oke, baik. Terima Jelas. kasih. Ini ada pertanyaan lebih seru lagi nih, Pak. Oke. Ya. Oke. Pak Adi, ada kendala nggak mengimplementasikan metode tadi design thinking dan participatory action research kepada masyarakat gitu ya? Karena kan begini, metodologi yang digunakan itu kan kita wawancara, observasi lapangan, implementasi, ngambil data gitu ya. Seperti tadi Pak Ustadz bilang gitu ya, anak-anaknya tuh bolak-balik datang ke sana, nongkrong sampai malam, diskusi gitu ya, wawancara, ya foto, yang ngambil video, segala macam gitu. Gimana Pak? Apakah ada kendala ketika mengimplementasikan metodologi ini? Lalu kemudian, atau justru mungkin menurut Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa nambahin juga, jangan menurut Pak Ustadz, oh ini yang paling baik nih. Justru kita merasa senang karena anak-anaknya misalnya happy gitu. Nah, atau ada kendala, nanti Pak Hadi dulu boleh jawab. Lalu kalau memang ada kendala, responnya bagaimana? Silakan Pak Hadi. Ya, mungkin saya bicara dalam ini ya mengenai implementasi metodologi design thinking sendiri ya. Kalau saya lihat sebenarnya design thinking ini sama participatory action research ini balik lagi kendala yang ada di mahasiswa, mereka sulit belajar untuk memahami, apalagi ada istilah-istilah baru. Yang sebenarnya saya ingin jelaskan ke mereka adalah
bahwa kalau design thinking ini kalau kita lihat kembali, itu sudah kita lakukan di keseharian kita. Bagaimana kita ketemu satu masalah, kemudian kita mencari jalan dengan kita meniru apa yang dilakukan. Kita dari kecil malah, apa yang kita lakukan dari masalah yang ada, bagaimana misalnya dimarahi orang tua, bagaimana kita mencari jalan untuk tidak dimarahi orang tua. Misalnya contoh dari film yang kita nonton, dari curhatan teman dan lain-lain. Sebenarnya design thinking ini udah keseharian kita gitu, dalam kita mengatasi problem selain di bidang keilmuan desain. Gitu. Desain itu adalah hidup kita, itu yang kita selalu atasi. Design thinking itu adalah itu. Partisipatorinya bagaimana? Saat kita embed dengan lingkungan, dengan tetangga, gitu loh. Bagaimana kita melihat, memahami dengan problem yang ada di tangga ataupun di lingkungan kita, atau mungkin masalah penghijauan segala yang selama ini 40 tahun saya di Jakarta, saya baru 6 tahun pindah ke sini, saya tidak mengenal apa itu participatory research, apa itu. Kalau design thinking saya baru sadar, saya lakukan itu selalu. Tapi participatory research ini saya tidak dapat. Karena saya sama sekali tidak kenal tetangga, tidak kenal lingkungan. Saya tinggal di ruko di tengah, di pinggir jalan raya gitu. Keluar meleng dikit ditabrak bajai gitu kan, atau bus gitu. Jadi saya tidak kenal pasti. Saat saya datang pindah ke Citra dan saya juga mengajukan diri untuk ikut PKM awal di Pak Martin. Di situ saya baru sadar participatory research itu sebenarnya sifatnya bagaimana. Makanya saya ambil kesimpulan yang nomor 1 itu adalah kita jadi teman dulu. Participatory research itu akan berjalan dengan sendirinya. Kita tahu apa yang mau kita tanyakan. Karena kita merasa kita bertanya dengan diri sendiri, bukan bertanya untuk orang lain. Gitu. Balik lagi, mungkin bisa ditambahkan dari Kang Sutrisno, Kang Borin ya, bagaimana pertanyaan yang berulang-ulang dari mahasiswa yang berbeda kampus gitu. Silakan Kang. Silakan Kang. Mangga. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa kalau untuk kendala pasti ada Pak. Hanya saja di awal waktu barangkali. Jadi ketika mahasiswa itu awal datang, kecanggungan kan pasti ada. Tapi ketika kita sudah mulai mengenal lingkungan, saya yakin kalau kita bisa menyesuaikan, kesananya malah makin enak. Malah saya sendiri pernah sengaja saya undang dulu kalau nggak salah Kak Marcel ya. Sengaja saya suruh bergaul sama teman-teman kita yang di sini, saya ajak lewat bareng begitu. Ya, ternyata sambutan kita di sini juga enak loh. Kalau memang kita sudah merasa dekat, kita sudah ada pertemanan begitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Hadi. Pak, saya ini gara-gara Pak Ustadz bilang ngeliwet nih, saya jadi, wah ini kayaknya seru. Ini yang kita makan di atas daun gitu rame-rame ya Pak? Ngeliwet ya? Iya. Waduh. Saya tunggu Pak, diundang Pak nanti Pak, kalau boleh Pak. Ya, Pak. Justru Abang Kang Boy bilang diundangnya udah lama, cuma belum cepat-cepat nih Pak Dekan. Oke. Mohon maaf Pak. Pasti, Daun pisangnya udah banyak Pak. Oh, iya, saya juga tanam di rumah udah gede-gede Pak. Tinggal nunggu orangnya. Siap, mau. Saya mau ngeliwat, mau. Itu seru banget, mau saya. Oke, betul. Jadi ini menegaskan kembali. Sebenarnya dari Pak Ustadz sudah menegaskan bahwa sebenarnya menarik gitu. Mungkin awal ya namanya orang baru berkenalan. Tapi justru di situ ya mungkin kuncinya ketika kita melihat teman-teman mahasiswa itu datang sungguh-sungguh tulus gitu ya. Datang benar-benar mau bertemu, kemudian mau bersama-sama berkolaborasi mengembangkan, justru malah penerimaan warga menjadi semakin baik gitu. Saya pikir ini juga buat teman-teman mahasiswa yang ada di dalam webinar ini bisa memperhatikan bahwa itulah hal pertama yang harus kita lakukan. Kita harus benar-benar berpikir bahwa ketika kita benar-benar tulus gitu ya, tadi mempunyai keinginan yang baik, itu pasti akan disambut baik oleh warga. Nah untuk Pak Hadi mungkin saya tambahkan sedikit juga untuk Pak Alfian juga. Sebenarnya tadi Pak disampaikan itu juga menarik sekali Pak ya, di slide terakhir itu disampaikan bagaimana pelan-pelan sesuatu yang diinisiasi itu lama-lama kemudian diambil dan di take over oleh warga gitu ya, dan menjadi satu inisiatif warga yang tadinya diinisiasi mungkin oleh Pak Hadi, oleh Kang
Sutrisno gitu ya, oleh Kang Boim untuk tapi kemudian lama-lama diambil oleh warga sendiri, oleh anak-anak muda dan menjadi inisiasi mereka sendiri. Nah ini kalau di dalam teori itu kalau participation ladder gitu ya, sebenarnya ini sudah sampai di ladder yang paling mumpuni, paling bagus gitu. Kenapa? Karena warganya sudah bergerak sendiri. Jadi saya pikir ini jadi menarik ya ketika nanti kalau Pak Hadi nanti mau meneruskan ini menjadi sebuah tulisan gitu akan jadi menarik bahwa ini bisa tunjukkan bahwa apa yang terjadi di Ciakar itu kali ini sekarang citizen yang pegang peranan, warga yang pegang peranan. Dan itu adalah dalam tingkat partisipasi itu adalah hal yang paling tinggi. Saya pikir mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita juga sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Hadi untuk sharing yang luar biasa, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak juga buat saya izin memanggil Kang Sutrisno pakai Kang ya, biar lebih akrab kita. Kang Ustadz Sutrisno, terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga mungkin teman-teman yang ada di sini dari IPADA, ya kemudian dari komunitas lain bila hadir, saya ucapkan terima kasih. Juga semua teman-teman mahasiswa dan juga dari akademisi dari tempat lain. Saya ucapkan terima kasih, semoga ini bisa jadi inspirasi gitu. Bisa jadi inspirasi lalu kemudian bisa menimbulkan gairah untuk bekerja sama dan berkolaborasi lebih jauh lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk acara kita hari ini, saya kembalikan kepada Kartika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martin, terima kasih juga Bapak Hadi, juga Pak Sutrisno untuk materi yang sudah disampaikan dengan baik. Demikian sesi utama pada webinar kali ini berakhir. Saya mau mengingatkan sekali lagi untuk Bapak dan Ibu peserta, serta teman-teman sekalian yang belum menyalakan video, saya persilakan karena sebelum kita semua berpisah dan kembali ke dalam kegiatan masing-masing, saya ingin mengajak Bapak Hadi, Bapak Martin, Bapak Sutrisno juga, dan juga Bapak, Ibu peserta, serta teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami berfoto bersama di layar masing-masing. Sebelum berfoto, sekali lagi, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu peserta serta teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner umpan balik untuk acara webinar JSDIS kali ini. Link form sudah saya lampirkan pada kolom chat. Saya mengundang teman-teman dan juga Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka video. Saya hitung ya, 1, 2. Saya hitung ya, 1, 2. Oke. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam proses berjalannya acara. Saya pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak Martin. Acara ini direkam Pak Ustadz, nanti dikirimin rekamannya Pak Ustadz ya. Acara ini direkam, jadi nanti dikirimin rekamannya untuk Pak Ustadz, jadi bisa jadi dokumentasi juga untuk Bapak, gitu. Nanti dikirimin. Terima kasih Kang Boy. Terima kasih Pak Hadi, semuanya terima kasih banyak. Pak Alfian, terima kasih Pak Alfian. Bu Ros, Kartika, terima kasih juga Pak Martin. Ya, terima kasih. Terima kasih Tika.